Ibu, para saudari dan saudara, ada beberapa catatan untuk permenungan kita dan bacaan-bacaan hari ini. Tetapi saya sedang mengajak yang pertama Bapak Ibu, para saudari saudara, kita melihat kembali dari teks Injil yang baru saja kita lihat. Di baris terakhir Tuhan Yesus mengatakan demikian. Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana, lalu ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Bapak Ibu, para saudari saudara, tanggal 1 November yang lalu kita merayakan hari raya semua orang kudus. Lalu tanggal 2 kemarin 2 November kita memperingati peringatan arwah semua orang beriman. Nah, dalam bacaan hari ini, bacaan Injil lebih-lebih di kalimat terakhir, rupa-rupanya kita diajak untuk mengidentifikasi atau untuk mengenali salah satu ciri seperti apakah orang yang kudus itu atau orang suci itu. Nah, Yesus mengatakan di sana tadi, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Maka orang kudus menurut Injil hari ini salah satunya adalah yang tahu aturan mengenai kita perlu menghormati Allah dan menghormati sesama. Tahu saja itu sudah ada limit kekudusan. Maka kalau kita tahu itu saja dalam benak kita sudah separuh kudus. Apalagi kalau sudah bisa melakukan, maka kita sudah jadi satu. Itu bagaimana Bapak Ibu sederhana itu. Maka kalau Anda ingin jadi satu, tidak perlu mati dulu, juga tidak perlu jadi martir, enggak. Tetapi bacaan hari ini Bapak Ibu silakan digarisbawahi. Kalau kita sudah tahu saja bahwa yang harus kita bahwa selama hidup itu mencintai Allah dan mencintai manusia, kita itu sudah separuh sanggup santa. Tetapi kalau ingin sanggup santa secara penuh, ya ditingkatkan itu saja Bapak Ibu. Maka puji Tuhan kita hari ini kumpul separuh sanggup santa. Dan kalau tadi ada pengumuman, ada baptisan bayi dan macam-macam Bapak Ibu, santai saja Bapak Ibu. Maka kita boleh memakai nama kita untuk nama baptis anak-anak dan cucu-cucu kita. Karena apa? Allah itu separuh suci. Maka kalau namanya ada yang kamu isi Margono, maka ya boleh saja nanti cucunya baptisnya Margono separuh. Karena memang sucinya baru separuh. Nah itu Bapak Ibu yang pertama. Rupa-rupanya menjadi kudus supaya diperingati tanggal 1 November kita pertama-tama hanya ingat saja aturan dan kita yang mencintai sama, maka kita sudah setelah. Kalau kita mau penuh ya ditindak. Itu saja Bapak Ibu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mempersiapkan tayangan Bapak Ibu semoga ya. Bukan yang ini mas yang baru saja saya kirim tadi. Maka yang ingin saya sampaikan yang kedua dan ketiga Bapak Ibu, saya ingin sedikit memberi catatan terkait dengan praktek kita memperkenalkan Tuhan kepada keluarga kita. Karena bacaan hari ini mengajak kita untuk mencintai Tuhan, Allah dan sesama. Maka gagasannya yang pertama kita perlu mengenal terlebih dahulu siapakah Tuhan bagi kita. Oke. Nah, yang pertama Bapak Ibu kita diajak untuk atau saya ingin mengingatkan kita para saudari dan saudara sebagai orang beriman, kadang-kala cara kita mengajak anak-anak kita atau keluarga beriman itu ada kelirunya, ada salah-salahnya, atau malah mungkin sangat fatal keliruannya. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita memperkenalkan Tuhan, ketika kita memperkenalkan Tuhan, Bapak Ibu para saudara-saudara, kalau ingat saja di sekolah atau dimanapun juga, pasti yang diomongkan Tuhan adalah, lalu dikatakan pertama definisi. Tuhan adalah siapa? Tuhan adalah siapa dan macam-macam. Selalu itu. Tetapi kalau kita ingin membereskan supaya anak-anak kita, keluarga kita bisa semakin beriman, maka kalau kita ingin anak kita beriman, kalau kita ingin beriman, jangan mulai dari definisi. Tuhan adalah yang disalib, jangan. Tuhan adalah yang bertata dalam kerajaan surga, jangan. Karena menggambarkannya lunak itu Allah, nggak bisa. Anak-anak tidak pernah melihat surga. Kita sendiri yang mengampurkan di sini tidak pernah melihat surga, menceritakan surga itu seperti apa. Nggak bisa. Maka kalau kita ingin beriman, kalau kita ingin mengikuti tradisi gereja Katolik, kita harus mulai dari ciptaan Bapak Ibu. Maka kita perlu mengajak anak-anak kita, keluarga kita pertama kali mencintai produknya. Maka
dengan yang kita yang orang-orang zaman purba Bapak Ibu pasti ingat lagunya FBAD. FBAD meskipun tidak Kristiani, dia mengajak kita beriman secara benar. Karena apa coba? Mulai dari mengakui rumput yang berbunyi. Maka mulai dari produknya. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita mengenal Tuhan, jangan mulai dari konsep Tuhan itu besar. Jangan gede di orang-orang Bapak Ibu, tapi mulai dari yang kecil. Maka mulailah next month, mulai dari produk. Nah ini, mulai dari mencintai ayam, mencintai suka, mulai diajak dolanan gunung. Oh jangan diajak dolanan mall, Bapak Ibu di mall itu buatan manusia. Lalu kalau mengatakan kurang bikin bagian negosiasi, anak-anak masih berpikir, berarti ibu penjahit pasti akan mengatakan berarti ibuku negosiasi karena baju buatan Allah. Jangan lupa kalau Anda ingin beriman, anak kita ingin beriman, diajak untuk sampai kepada Tuhan, mencintai Tuhan, maka alam Bapak Ibu produknya. Kalau anak kita ada minimal Bapak Ibu ajak ke pasar, nonton iwak, sing minta iwak sopo, begitu. Tapi jangan ke mall, sesat nanti jadinya. Ya boleh ke mall, tapi kalau ngajak beriman tidak ke mall, ke pasar, ke sawah, lalu ke laut, begitu. Maka lihat juga, lihat ayam, sopo sing kita kita, kopi deh kalau dia orang sing abang, sing kiram, sing kira bawa cici yang berbeda itu. Lalu ada apapun, nah itu mulai dari sana. Lalu biarkan anak-anak kita itu mengakui reklamasi si baik. Rambutku kok putih, putihnya warna roto, sing mikir bawa cici sopo, dari situ maka sibak-sibak saya selalu mengatakan reklamasi itu Tuhan ambil di semir. Kalau rambut Anda semir membuat anak-anak kita, cucu-cucu kita sulit beriman. Karena ketika Anda tua, rambutnya tidak berubah. Maka biarlah rambut itu memutih supaya anak kita belajar. Orang mungkin tambah putih siji, tambah abang, tambah jambon, gitu. Lalu orang bertanya, anak kita bertanya, saya kira sopo, dan mulai dari produk. Maka kalau mau beriman harus mulai dari produk, bukan dari konsepnya. Kalau dari konsep gagal, anak-anak kita pasti gagal. Beriman kita gagal, harus dari produknya. Next. Nah dari produk-produk ini lalu orang akan bertanya, sing kita sopo, sing rekso sopo, yang membuat siapa? Lalu keyakinan itu tahu. Nah ketika keyakinan itu tahu itu jangan juga diajari, karena mereka nanti akan bertanya-tanya dan mencari dalam dirinya sendiri, mengembangkan kalau dalam konteks gereja Katolik itu PKR, pedagogi, PKR. Buatlah orang-orang yang kita sayangi mengenal Tuhan lewat kita. Lalu kemudian kita baru bisa mencintai dengan cara-cara tertentu, menghormati dengan cara-cara tertentu. Ini hanya konsep yang supaya besok kalau kita ketemu ditanya Gusti kok perlu gampang malah di waktu lagi. Ini bahasa kok, ini bahasa boleh kok ini terjemahnya kok artinya. Oh iya, Gusti ini karena kok ngaji. Oh iya, seperti itu boleh. Karena itu bahasa mereka juga bahasa. Kita cuma aduk dia. Next, kita lihat. Nah, iya, nanti Tuhan Bapak Ibu yang terakhir. Lalu berbagi Tuhan itu bagaimana? Karena Gusti Allah